Hutan ini adalah rumahku. Sejak aku bisa mengingat, hutan berkabut ini adalah tempatku bernaung. Tidak ada tempat yang lebih nyaman bagiku selain di sini. Kabut tebal yang menyelimuti pepohonan tua, suara burung-burung malam, gemerisik daun di antara langkah-langkah kecil binatang-binatang liar. Aku tahu setiap sudutnya, setiap lorong tersembunyi, bahkan aroma tanah basahnya dikala hujan tiba. Orang-orang di desa, mereka memanggilku sebagai penjaga hutan. Nama itu bukan aku yang memilih, tapi mereka memberikannya padaku. Katanya aku berbeda. Aku memang tak banyak bergaul, lebih suka menyendiri di antara pepohonan yang seolah berbicara padaku. Mereka menyebutku aneh, tapi bagiku, di sini adalah kediamanku yang sesungguhnya. Aku berbicara dengan hutan, dan hutan membalas bicaraku. Tahun demi tahun aku habiskan di sini, mempelajari rahasia hutan ini. Hutan berkabut punya banyak rahasia. Pernahkah kalian mendengar bahwa kabut adalah perantara antara dunia yang nyata dan dunia yang tak kasat mata? Banyak yang tak percaya, tapi aku tahu bahwa kabut ini punya kehendak, seperti makhluk hidup. Ia hidup, bernafas dan bergerak. Aku tahu kapan ia datang membawa kedamaian dan kapan ia datang membawa kegelisahan. Di hari-hari tertentu, saat malam menjelang dan kabut semakin pekat, aku merasakan kehadiran sesuatu yang lain di antara pepohonan. Bukan manusia, bukan hewan, tapi sosok-sosok yang tak bisa kulihat dengan mata biasa. Aku merasakan kehadiran mereka, kadang mendengar bisikan mereka, dan kadang hanya bayangan samar di sudut mata. Mereka tak menggangguku, namun mereka selalu mengawasi. Entah dari mana asalnya, entah siapa mereka, aku tak tahu. Namun, ada satu yang paling sering datang. Aku menyebutnya bayang kelabu. Sosoknya samar tinggi, seakan mengenakan jubah panjang yang membaur dengan kabut. Bayang kelabu ini selalu berdiri di antara pepohonan, memperhatikanku dengan sorot mata yang tajam namun kosong. Ia bukan sosok yang menyeramkan, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa aku dekati. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia akan menghilang, menyatu dengan kabut. Namun, aku tahu ia akan kembali malam berikutnya atau malam setelahnya, seperti penjaga bayangan yang setia mengawasiku. Setiap kali kabut turun dan aku melihat bayang kelabu, hatiku selalu dipenuhi rasa penasaran. Aku ingin tahu siapa dia. Apa maksudnya berada di sini? Apakah ia bagian dari hutan ini? Atau hanya pengembara yang tersesat dalam kabut tebal dan tak pernah bisa menemukan jalan pulang? Aku punya banyak pertanyaan, tapi jawabannya seolah tersembunyi di balik kabut yang tak pernah terungkap. Hutan ini tak hanya menyimpan keindahan, tapi juga keanehan yang tak bisa dipahami oleh orang-orang di luar sana. Beberapa tahun yang lalu, ada sekelompok pemuda dari kota datang untuk menjelajah. Mereka ingin merasakan tantangan, katanya. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka hanya tertawa, menganggap aku ini hanya pria tua yang ketakutan akan hutan. Mereka bilang mereka sudah siap untuk menghadapi apapun di dalam hutan. Tapi malam itu, mereka tak pernah keluar. Aku mencarinya bersama warga desa. Kami hanya menemukan sisa-sisa jejak mereka di dekat sungai kecil dan beberapa barang yang tercecer. Tapi selain itu tak ada tanda-tanda kehidupan. Kabut turun sangat tebal malam itu, seakan menyelimuti seluruh hutan dalam kegelapan yang pekat. Aku tahu hutan ini telah menelan mereka. Bukan karena hutan ini jahat, bukan. Tapi karena ada aturan yang tak tertulis yang harus dihormati. Di hutan ini, ada bagian-bagian yang tak boleh sembarang dimasuki. Bukan karena ada sesuatu yang mengerikan, tetapi karena itu adalah bagian yang bukan untuk manusia. Di sanalah kabut paling pekat dan paling tua tinggal. Di sanalah dunia manusia dan dunia mereka berjumpa, di tempat yang disebut lorong kabut. Lorong kabut ini adalah tempat yang tak pernah bisa dijelaskan. Aku pernah tersesat di sana sekali, bertahun-tahun yang lalu. Malam itu, aku kehilangan arah, dan kabut tebal menutupi seluruh pandanganku. Aku berjalan tanpa tahu kemana arah.
dan ketika akhirnya kabut sedikit mereda, aku melihat diriku berada di tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di sana, pepohonan jauh lebih tinggi, dengan batang-batang yang seakan membisikkan sesuatu yang tak ku mengerti. Daunnya gelap, dan anginnya dingin menusuk, seperti tangan-tangan tak terlihat yang ingin menahanku. Aku berjalan perlahan, takut kalau aku benar-benar tersesat untuk selamanya. Di sana aku melihat sosok bayang kelabu untuk pertama kalinya. Dia berdiri di kejauhan, di antara pepohonan, tak bergerak, hanya memperhatikanku. Aku merasa takut, tapi di saat yang sama aku merasa tenang. Entah bagaimana aku merasa sosok itulah yang menunjukkan jalan keluar dari lorong kabut. Tanpa kata-kata, tanpa isyarat, hanya dengan kehadirannya, aku tahu jalan yang harus kutempuh untuk keluar dari sana. Setelah pengalaman itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tak pernah menginjakan kaki di lorong kabut lagi. Hutan ini, meski seakan menjadi rumahku, tetap memiliki bagian-bagian yang harus kuhormati. Aku hanya penjaga, bukan pemilik. Hutan ini tak sepenuhnya milikku, dan aku tahu ada makhluk-makhluk lain yang menjadikan tempat ini rumah mereka jauh sebelum aku hadir. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap di sini. Aku tahu, meski hutan ini penuh misteri dan bahaya, aku punya peran untuk menjaganya. Menjaga agar orang-orang di luar sana tak sembarang masuk ke dalam dan tersesat. Hutan ini ibarat ruang antara dua dunia yang tak bisa disatukan, dan tugasku adalah memastikan bahwa batas itu tetap terjaga. Kadang, saat malam tiba dan kabut menyelimuti hutan, aku duduk di bawah pohon tua, mendengarkan suara-suara yang berasal dari kegelapan. Di kejauhan, aku masih melihat sosok bayang kelabu, berdiri diam, mengawasi. Dia mungkin akan selalu ada di sana, sebagai penjaga lainnya yang hadir di dunia ini. Aku tak tahu kapan atau apakah aku akan benar-benar memahami siapa dia, atau apa hutan ini sebenarnya. Tapi satu hal yang ku tahu, hutan ini adalah tempat di mana misteri dan keajaiban bertemu, dan aku adalah bagian kecil dari rahasia besar itu. Setelah bertahun-tahun berada di hutan ini, aku semakin paham bahwa apa yang terlihat bukanlah segalanya. Malam demi malam berlalu, dan seiring waktu, aku mulai melihat hal-hal yang dulu tak kusadari. Hutan ini seakan hidup dan berubah, seiring kabut yang datang dan pergi, menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Pada suatu malam yang tenang, aku mendengar suara yang berbeda. Bukan suara binatang, bukan pula gemerisik angin. Suara itu seperti bisikan lembut, memanggil namaku. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang kudengar hanya hening, seakan hutan tengah menahannya dari pendengaranku. Meski begitu, firasatku mengatakan bahwa ini bukan sekadar khayalan. Ada sesuatu yang ingin menarik perhatianku. Aku mengikuti suara itu, melangkah melewati pepohonan dengan hati-hati. Aku tahu risiko yang ada. Kabut bisa turun kapan saja, dan sekali tersesat di tengah hutan ini, sulit untuk kembali. Namun, entah mengapa, kali ini aku merasa harus mengikuti suara itu. Suara yang memanggilku begitu pelan namun mendalam, seperti suara dari masa lalu yang sudah lama terlupakan. Aku terus berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang asing bagiku. Meski aku pikir telah menjelajahi setiap sudut hutan ini. Di hadapanku berdiri pohon besar, lebih tua dan lebih kokoh dari yang pernah kulihat. Dahan-dahannya seperti tangan yang menjulang, dan akar-akarnya mencuat dari tanah, menciptakan bayangan yang menyerupai bentuk-bentuk aneh saat diterpa cahaya bulan. Di bawah pohon itu, kulihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Bayang kelabu. Dia berdiri di sana, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, dia tak hanya diam mengawasi, tapi seolah-olah menunggu. Tak seperti biasanya, aku bisa melihat sosoknya dengan lebih rinci. Tubuhnya tinggi dan ramping, tertutupi jubah yang menyatu dengan kabut di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia memandangku, bukan sekadar mengamatiku dari kejauhan. Aku ingin bertanya padanya, siapa dia sebenarnya? Apa yang dia inginkan dariku?
Mengapa dia selalu muncul di saat-saat tertentu dan menghilang saat aku mencoba mendekat? Tapi sebelum kata-kata itu keluar, dia mengangkat tangannya perlahan, seolah mengisyaratkan agar aku tetap diam. Aku terdiam, menunggu dengan sabar. Entah kenapa aku merasa dia akan mengatakan sesuatu, atau mungkin menunjukkan sesuatu yang telah lama tersembunyi dari pandanganku. Tanpa kata-kata, bayang kelabu berbalik, melangkah perlahan menuju kegelapan hutan. Aku mengikutinya melangkah tanpa ragu meski tak tahu apa yang akan kutemui. Suasana di sekitar berubah semakin sunyi, dan kabut mulai merayap lebih pekat, menyelimuti kami seperti tirai yang menutupi rahasia hutan. Kami berjalan cukup lama, melewati jalan setapak yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di setiap langkah, suasana terasa semakin berat, seperti ada energi tua yang menyelimuti kami. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah celah di antara bebatuan besar, tempat yang seakan tersembunyi dari mata dunia. Di sana bayang kelabu berhenti, berdiri di depan celah itu seperti seorang penjaga yang tak membiarkan sembarang orang masuk. Perlahan, bayang kelabu menoleh padaku, seolah meminta persetujuanku untuk melangkah lebih jauh. Aku mengangguk, mencoba menunjukkan keberanianku, meski dalam hati rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia berbalik kembali, masuk ke dalam celah itu, dan aku mengikutinya tanpa berpikir panjang. Di dalam celah bebatuan itu, suasana berubah menjadi semakin hening dan gelap. Hanya cahaya rembulan yang samar-samar menyinari, cukup untuk melihat bentuk-bentuk yang ada di sekitarku. Aku merasa seakan memasuki dunia yang berbeda, tempat di mana waktu seakan berhenti. Tiba-tiba aku merasa seperti ditarik ke masa lalu, ke waktu di mana hutan ini mungkin lebih liar dan misterius dari yang sekarang. Di dalam celah itu, aku melihat sebuah tempat yang tak pernah kusangka ada di hutan ini. Sebuah danau kecil yang bening, dengan air yang seolah-olah memantulkan bayangan dunia lain. Di tepi danau itu, ada batu-batu besar yang tersusun, seperti tempat pertemuan atau altar kuno. Aku tak tahu pasti apa arti dari semua ini, tapi aku merasakan aura yang begitu kuat, seolah tempat ini menyimpan energi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bayang kelabu berdiri di tepi danau itu, menghadap ke air yang tenang. Aku mengikutinya, dan saat aku mendekat, aku melihat bayangan yang berbeda di permukaan air. Bayangan yang tampak seperti sebuah kota, atau mungkin desa tua, yang berada di tengah-tengah kabut. Bangunan-bangunan kayu kuno, jembatan batu yang usang, dan sosok-sosok bayangan yang bergerak pelan. Aku tak bisa mempercayai penglihatanku, tapi bayangan itu begitu nyata, seperti cermin dari dunia yang berbeda. Bayang kelabu menoleh padaku dan kali ini aku merasa dia ingin aku melihat dengan lebih dekat. Aku mendekatkan wajahku ke permukaan air, mencoba mengamati bayangan kota itu lebih jelas. Di saat itulah aku mendengar suara-suara dari dalam air. Suara bisikan yang samar namun cukup jelas untuk kudengar. Bisikan yang menceritakan kisah tentang mereka yang pernah hidup di tempat itu, tentang desa yang hilang di tengah kabut hutan. Desa itu, menurut bisikan yang kudengar, adalah tempat di mana para penjaga hutan seperti aku tinggal berabad-abad yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ikatan dengan hutan, yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia kabut. Namun suatu hari, desa itu menghilang, terkubur di dalam kabut yang tak pernah menghilang. Hanya mereka yang terikat dengan hutan yang bisa mendengar kisah mereka, dan hanya mereka yang diizinkan bisa melihat desa yang tersembunyi itu. Aku mulai mengerti bahwa bayang kelabu mungkin bukan sekadar sosok yang hadir di hutan ini. Dia mungkin adalah penjaga dari masa lalu, atau bahkan salah satu dari mereka yang pernah tinggal di desa yang hilang itu. Kehadirannya di sini adalah untuk memastikan bahwa hutan ini tetap terjaga dan kabut tetap menjadi penghalang bagi mereka yang tak seharusnya masuk. Aku berdiri di sana, terdiam, meresapi kisah yang disampaikan melalui bisikan-bisikan dalam air. Aku merasa terhubung dengan mereka, para penjaga yang sudah lama hilang, yang terus menjaga hutan ini dari balik kabut. Bayang kelabu mungkin adalah pengingat, atau bahkan pesan bagi diriku untuk tetap melanjutkan tugas ini. Setelah beberapa saat,
Bayang kelabu perlahan melangkah pergi dari tepi danau. Aku tahu ini adalah tanda bagiku untuk pergi juga, meninggalkan tempat ini dengan segala rahasia yang telah kuungkap. Kami berjalan kembali melalui celah bebatuan, dan saat aku berbalik untuk melihat sekali lagi, danau kecil itu hilang, seolah tak pernah ada. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Aku merasa bahwa tugasku sebagai penjaga hutan kini lebih besar dari sekadar menjaga batas-batas yang terlihat. Aku membawa rahasia para penjaga yang hilang, dan aku tahu, selama kabut ini masih ada, aku harus menjaga hutan ini dengan lebih hati-hati. Setiap malam, aku kembali mengawasi kabut yang menyelimuti hutan, dengan harapan bahwa bayang kelabu akan muncul lagi, memberi petunjuk, atau mungkin sekadar mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian dalam tugas ini. Meski mereka telah lama pergi, para penjaga itu tetap ada di sini, dalam kabut yang tak pernah hilang. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sering merasakan kehadiran bayang kelabu di sekitar hutan ini. Setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya, aku tahu bahwa dia sedang mengawasiku dari kejauhan, memastikan aku masih menjalankan tugasku sebagai penjaga hutan. Namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelisahkan di udara. Kabut terasa lebih berat, seolah membawa pesan atau peringatan yang belum kutangkap. Malam itu, aku berada di tepi hutan, memperhatikan kabut yang menyelimuti pepohonan dengan tenang. Tiba-tiba dari arah desa, terdengar suara langkah-langkah cepat mendekat. Aku berbalik dan melihat seorang pemuda yang tampak gelisah berlari ke arahku. Namanya Jaka, salah satu pemuda desa yang cukup sering datang ke hutan untuk berburu atau mencari kayu bakar. Namun, kali ini ekspresinya menunjukkan ketakutan yang tak biasa. "Pak, penjaga," ujarnya terengah-engah. "Tolong, ada sesuatu di hutan. Aku tidak tahu apa itu, tapi ada yang mengikutiku tadi." Aku merasa dia mengawasi dari balik kabut. Aku mengernyitkan dahi, mencoba mencerna apa yang dia katakan. Selama ini, hutan memang penuh dengan makhluk-makhluk misterius. Namun biasanya mereka tak pernah mendekati manusia secara langsung. Aku bertanya, "Kamu melihat sesuatu di mana, Jaka? Apa yang kamu lihat?" Jaka menggelengkan kepala, jelas masih ketakutan. "Aku tidak tahu, Pak. Aku hanya merasa ada sosok di belakangku. Bayangan gelap yang terus mengikuti setiap langkahku. Dan semakin aku berlari, semakin aku merasa dia mendekat. Aku tahu bahwa apa yang dialami Jaka bukanlah hal yang biasa. Mungkin saja sesuatu telah berubah dalam keseimbangan hutan ini." Dengan hati-hati aku memutuskan untuk pergi bersama Jaka ke lokasi tempat dia merasa diawasi, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami berjalan perlahan ke dalam hutan, dengan hanya ditemani sinar bulan yang redup dan kabut yang semakin tebal. Di setiap langkah, aku merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah, serta keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat berjalan, kami tiba di sebuah area hutan yang jarang kukunjungi. Aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat itu, energi yang berbeda dan tak terduga. Dan di sana, berdiri di antara pepohonan, tampak sesosok bayangan samar. Bukan bayang kelabu, tapi sosok yang lebih gelap dan lebih suram. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jaka menggenggam lenganku erat. Ketakutan mulai tampak di wajahnya lagi. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Aku mencoba mendekat, berharap bisa melihatnya lebih jelas. Tapi, semakin aku mendekat, sosok itu perlahan menghilang, larut dalam kabut. Namun, sebelum benar-benar lenyap, aku mendengar suara samar, suara yang begitu halus dan nyaris tak terdengar. "Pengganggu," satu kata itu terasa menusuk ke dalam pikiranku. Pengganggu? Siapa yang dia maksudkan? Aku terdiam, mencoba memahami apa maksud dari kata tersebut. Apakah dia berbicara tentang Jaka? Ataukah aku yang dianggap sebagai pengganggu di hutan ini? Saat aku masih termenung, Jaka menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu. "Pak penjaga,
Kita harus keluar dari sini. Aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Aku mengangguk menyadari bahwa tempat ini memang terlalu berbahaya bagi Jaka. Aku memutuskan untuk mengantarnya kembali ke desa dan kembali ke tempat itu sendiri nanti. Namun saat kami berbalik dan mulai berjalan keluar dari hutan, aku mendengar suara lain, kali ini lebih jelas. Suara yang datang dari arah yang berbeda, namun terdengar familiar. Suara bayang kelabu. Jangan kembali ke sini malam ini. Aku terdiam mendengar bisikan itu. Bayang kelabu tak pernah memberiku peringatan yang sejelas ini sebelumnya. Biasanya, dia hanya memperhatikanku dari kejauhan, seakan mengawasi tanpa banyak bicara. Tapi kali ini, peringatannya terasa sangat nyata, seolah ada bahaya yang tak bisa kulihat. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat itu sendirian, berharap bisa menemukan jawabannya. Kabut belum turun, dan suasana hutan terasa lebih tenang. Namun, begitu aku sampai di tempat di mana kami bertemu sosok bayangan gelap itu, aku merasakan energi yang sama, berat, dingin, dan penuh ketegangan. Di sana, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tak ada. Sebuah simbol terukir di atas batang pohon tua. Bentuknya seperti lingkaran besar dengan garis-garis yang terhubung di dalamnya, sebuah simbol yang asing bagiku. Aku mencoba menyentuhnya, dan tiba-tiba merasakan semacam sengatan di jariku. Aku menarik tangan, dan rasa dingin itu mengalir ke seluruh tubuhku. Aku tahu simbol itu bukan sesuatu yang biasa. Rasanya seperti penanda, semacam peringatan atau bahkan perangkap yang telah lama dipasang. Aku berdiri termenung di hadapan simbol itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di hutan ini. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran bayang kelabu di belakangku. Dia muncul tanpa suara, seperti biasa. Namun kali ini, ada kesan serius di wajahnya yang tak terlihat, seolah dia sedang menyampaikan sesuatu yang mendesak. Penjaga hutan, sesuatu yang lama terbangun. Aku mencoba memahami ucapannya, namun kalimat itu tak sepenuhnya jelas. Terbangun? Apa yang dia maksud? Aku menatapnya, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas, namun bayang kelabu hanya berdiri diam, menatap simbol di pohon itu dengan pandangan yang penuh dengan kewaspadaan. Setelah beberapa saat hening, dia melanjutkan, "Ada batas yang tak boleh kau langgar, dan ada makhluk yang telah lama terperangkap di balik kabut ini. Tapi kini, batas itu melemah." Aku mulai mengerti sedikit demi sedikit. Selama ini, aku dan para penjaga sebelumnya mungkin telah menjaga agar batas itu tetap utuh. Batas antara dunia manusia dan dunia lain yang ada di balik kabut. Namun, entah bagaimana batas itu kini mulai retak, memberi celah bagi makhluk-makhluk yang terperangkap di dalamnya untuk keluar. Bayang kelabu memandangku dengan serius, dan aku merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Hutan ini mungkin lebih dari sekadar tempat yang perlu dijaga. Ia adalah perbatasan dunia yang tak boleh tersentuh. Dan sekarang, aku adalah satu-satunya yang bisa menjaga agar batas itu tetap utuh. Dia memberiku satu pesan terakhir sebelum menghilang. Waktu semakin singkat. Kau harus temukan cara untuk memperkuat batas itu, atau mereka akan keluar. Dan saat itu, takkan ada yang bisa menghalangi mereka lagi. Aku berdiri di sana, terdiam, mencerna kata-kata terakhirnya. Ini bukan lagi sekadar tugas sederhana. Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki batas itu, atau hutan ini, bahkan mungkin desa di dekatnya, akan terancam oleh makhluk-makhluk yang selama ini tersembunyi di balik kabut. Keesokan harinya, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang simbol yang kulihat di pohon itu, dan kisah-kisah kuno tentang hutan berkabut. Aku menyadari bahwa menjaga hutan ini adalah tanggung jawab yang lebih besar dari yang kupikirkan, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Di dalam kabut ini aku tahu ada rahasia yang lebih besar yang harus kuungkap, dan aku tak boleh berhenti sampai batas itu kembali tertutup rapat. Hari demi hari berlalu dengan cepat sejak malam itu. Aku mulai menggali berbagai catatan lama, dan mendengarkan cerita-cerita kuno dari penduduk desa
yang sedikit demi sedikit mengungkapkan rahasia hutan berkabut ini. Namun, semakin aku mencari jawaban, semakin aku merasa seolah-olah semua ini sudah ditakdirkan untuk terjadi. Seperti sebuah lingkaran tak berujung yang selalu terulang dari waktu ke waktu. Aku menyadari bahwa aku adalah bagian dari lingkaran ini. Seorang penjaga yang ditugaskan bukan hanya untuk melindungi hutan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia di balik kabut. Dan kini, aku harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar sosok bayang kelabu yang selalu mengawasiku selama ini. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti setiap jengkal hutan dengan putih yang dingin dan membingungkan. Aku merasakan firasat yang tidak enak, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mendesak. Suara-suara yang tadinya hanya bisikan samar, kini terdengar jelas, memenuhi udara dengan nyanyian dan bisikan aneh. Suara itu bukan suara alam atau binatang, melainkan suara-suara dari entitas yang terjebak di dalam kabut. Mereka memanggil, memohon, bahkan ada yang menuntut untuk dibebaskan. Aku berjalan lebih dalam ke dalam hutan, membiarkan naluriku memanduku. Setiap langkah membawa aku semakin dekat ke pusat hutan, ke sebuah tempat yang biasanya tak pernah kulalui. Tempat itu diselimuti energi yang begitu kuat, membuat bulu kudukku meremang. Aku tahu, inilah saatnya. Malam ini, aku harus berhadapan dengan segala misteri yang selama ini tersimpan di balik kabut hutan ini. Ketika aku tiba di tempat itu, aku melihat bayang kelabu berdiri di sana, diam seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Sosoknya terlihat lebih nyata, hampir seakan dia benar-benar berdiri di sampingku. Bukan lagi sekadar bayangan atau siluet yang samar. Dia menatapku dengan pandangan yang penuh makna, dan aku merasa seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal. Penjaga hutan. Suaranya terdengar lirih namun kuat seperti angin yang berbisik di telingaku. Ini adalah akhirnya. Keseimbangan harus dijaga, dan kau adalah penjaga terakhir yang tersisa di sini. Tugasmu bukan sekadar menjaga, tugasmu adalah untuk memastikan bahwa batas itu tetap tertutup. Aku mengangguk perlahan, mencoba menenangkan diri dari rasa takut dan kegelisahan yang menguasai hatiku. Bagaimana aku bisa melakukannya, bayang kelabu? Apa yang harus kulakukan? Dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan arah ke sebuah pohon tua. Pohon besar yang usianya mungkin ratusan tahun lebih tua dari hutan itu sendiri. Pohon itu berdiri kokoh. Akar-akarnya menembus tanah dengan kuat seolah-olah sedang memegang sesuatu yang penting di bawahnya. Akar pohon ini adalah penjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka, kata bayang kelabu. Namun, akar-akar ini melemah, dan batas itu semakin rapuh. Aku mengerti apa yang harus kulakukan. Pohon itu harus diperkuat, akar-akarnya harus dipulihkan agar batas itu kembali kokoh. Tanpa berpikir panjang, aku meraih pisau kecil dari kantungku, lalu mulai menggali tanah di sekitar akar pohon tersebut. Aku tahu bahwa yang kulakukan adalah upaya terakhir untuk menjaga batas itu tetap tertutup. Saat aku menggali lebih dalam, tiba-tiba aku merasakan sebuah energi yang begitu kuat terpancar dari dalam tanah. Tanah itu seakan menyala dengan aura yang aneh dan mistis. Aku merasakan sesuatu yang berat menarik tubuhku. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin menahanku dari menyentuh akar pohon itu. Namun, aku terus menggali, meski keringat mulai membasahi tubuhku, dan tenagaku hampir habis. Ketika aku akhirnya mencapai akar terdalam pohon itu, aku melihat sebuah simbol yang terukir di sana, sama seperti simbol yang kulihat di pohon sebelumnya. Simbol itu bersinar samar-samar, memancarkan energi yang terasa hidup. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, bayang kelabu berkata, "Segel ini adalah pengikat antara dunia mereka dan dunia kita. Hanya dengan darah seorang penjaga, batas ini bisa diperkuat kembali." Aku tersentak mendengar kata-kata itu. Darah seorang penjaga? Apakah itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri? Sejenak aku terdiam, terkejut dan tak percaya.
Namun aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan hutan ini tetap aman, agar desa dan dunia manusia tetap terlindung dari makhluk yang tersembunyi di balik kabut. Dengan penuh kepasrahan, aku menorehkan luka kecil di telapak tanganku dan membiarkan darahku menetes ke akar pohon itu. Saat darahku menyentuh simbol itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Akar-akar pohon itu mulai bergerak, merentang dengan kuat, dan kabut di sekitar hutan perlahan mulai surut, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Aku merasa tubuhku melemah, tenagaku terkuras habis. Bayang kelabu berdiri di sampingku, menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Kau telah menyelesaikan tugasmu, penjaga hutan. Sekarang, kau adalah bagian dari hutan ini, sama seperti kami yang telah menjaga sebelum dirimu. Saat kata-kata itu terucap, aku merasa kesadaranku memudar. Bayang kelabu dan segala sosok lain yang pernah kulihat di dalam kabut mulai menghilang, larut ke dalam hutan, seolah kembali ke tempat asal mereka. Aku terjatuh di bawah pohon tua itu. Tubuhku terasa ringan, namun jiwaku penuh dengan ketenangan. Beberapa hari kemudian, para penduduk desa menemukan pohon tua itu dengan akar yang tampak lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Tak ada tanda-tanda kehadiranku di sana, seolah-olah aku telah menghilang tanpa jejak. Namun, mereka merasakan bahwa hutan itu kini terasa lebih tenang, tanpa ancaman atau gangguan dari makhluk-makhluk yang tersembunyi di dalam kabut. Mereka mengerti bahwa sang penjaga hutan telah mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka, dan setiap kali kabut turun di hutan itu mereka selalu mengingat kisahku. Kisah seorang penjaga yang melindungi batas antara dua dunia. Kini, aku menjadi bagian dari hutan itu, menjadi penjaga abadi yang tak terlihat. Setiap kali kabut turun dan suara-suara samar terdengar, mereka tahu bahwa aku masih ada di sana, menjaga batas agar tetap tertutup, memastikan bahwa hutan ini tetap menjadi tempat yang aman dan terlindungi. Dan aku, sebagai bagian dari kabut, akan terus menjaga hutan ini selamanya, bersama para penjaga yang telah datang sebelumku,